Tuhan Allah Roh Kudus, mari Kau yang persiapkan wadah kami Tuhan, bejana kami, cawan kami pagi untuk kami boleh menerima sebagian dari firman-Mu. Seperti apa yang sudah kami perkatakan, kami mendapatkan jaminan firman Tuhan dalam hidup setiap kami. Kami percaya Bapa, firman-Mu adalah kekuatan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, mari biar pagi ini Tuhan, berikan kami hati yang mau menerima, telinga yang mau mendengar, untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom, selamat pagi semuanya. Ya, sudah hampir weekend, hari ini hari Jumat. Saya percaya setiap hari Tuhan sangat dahsyat buat kita, amin. Nah, saudara, pagi ini saya lagi belajar dan dapat tentang just do it, saudara. Bukan just do it ya, bukan do it tapi do it ya. Bukan do it tapi do it, ada spasinya ya. Ketika saya dapat dan saya lagi belajar dalam hari-hari ini tentang just do it, itu jujur artinya kan lakukan saja, lakukan dan lakukan. Dan hari ini kita mau belajar dari cerita di mana mukjizat pertama terjadi, yaitu apa? Air menjadi anggur. Kita buka dari Yohanes pasal yang kedua. Yohanes pasal yang kedua, ayat 1 dan seterusnya. Yohanes pasal yang kedua, perkawinan di Kana judulnya. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya juga diundang ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepada Yesus, mereka ini udah kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan. Menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu dan sesudah orang puas minum. Barulah yang kurang baik, akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana di Galilea sebagai pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Peristiwa air menjadi anggur ini adalah mukjizat pertama. Ini adalah keajaiban pertama yang Tuhan buat, yang Yesus buat dalam kehidupannya. Diundang kawinan, pesta, ya kan? Ada ibu Yesus, ada murid-muridnya, lagi makan, lagi perjamuan, tiba-tiba anggurnya habis. Hari itu semua belum mengenal siapa itu Yesus. Karena belum ada mukjizat yang dinyatakan, benar? Belum ada keajaiban yang Tuhan kerjakan hari itu. Mungkin semua orang akan memandang rata, oh yang datangnya adalah tamu-tamu pesta. Padahal di situ ada Mesias. Yang datang semua adalah tamu undangan. Padahal di tengah-tengah situ ada seorang pembuat mukjizat. Tetapi karena harinya belum tiba waktu itu, maka semua orang belum tahu dan mengenal siapa Yesus. Dan ketika ibu Yesus melihat anggurnya udah habis, ini orang masih banyak berdatangan. Lalu dia ngomong sama Tuhan, anggurnya habis, ya kan? Lalu Yesus menjawab, ibu mau apa? Ibu mau aku ngelakuin apa? Saatku ini belum tiba, ya kan? Tetapi ibu Yesus memanggil pelayan-pelayan, ayat 5. Dikatakan, apa yang dikatakan kepada kalian para pelayan-pelayan, buatlah saja. Just do it. Pelayan-pelayan belum mengenal siapa itu Yesus yang ada di hadapannya, saudara. Tapi ibu Yesus memberi perintah langsung
ya kan, titah, pelayan. Mungkin hari itu Ibu Yesus jadi WO kali ya, jadi punya kapasitas, punya power ya kan. Pelayan sini semua ya kan. Apa yang dikatakan oleh anak saya, just do it. Apa yang dikatakan kepada kalian, buatlah itu. Ya kan? Mungkin pelayan-pelayan yang dipanggil dan dikasih tahu, ini laki-laki siapa ya? Terus ini apakah ada hubungan saudara dengan sang mempelai dan segala macam. Mungkin hari itu banyak yang bertanya-tanya dalam hatinya, siapa dia? Dan kenapa harus nurut apa yang Yesus katakan hari itu? Pelayan-pelayan mungkin juga baru pertama kali melihat ibu Yesus dan Yesus sendiri hari itu. Tetapi saya percaya semua sudah digariskan oleh Tuhan Allah Bapa. Dan itu adalah viral pertama mujizat dinyatakan di dunia ini, saudara. Ketika Yesus berbicara, ambil tempayan cedok, ya kan, isinya cuma air biasa, suruh diputar-putar mungkin, bawa ke situ. Mungkin dalam hati para pelayan yang membawa tempayan itu, mungkin ini dikasih air putih nih, ya kan. Ini dikasih air biasa, nanti gimana kalau pestanya kacau, gimana kalau orang-orang pada ngamuk, ya kan. Karena mungkin dalam tradisi zaman itu, anggur adalah suatu hal yang harus ada dalam sebuah perjamuan. Sampai sekarang ya, kita perjamuan kudus minum anggur. Ketika pelayan nurut, ambil tempayan, cedok, ya kan, mereka lakukan, just do it. Mungkin hati mereka bertanya-tanya, ini mau diapain? Ini isi air, terus disuruh dibawa ke pemimpin pesta. Ini kalau isinya air dan mereka minum isinya air, ini akan kacau. Tetapi yang saya pelajari dari para pelayan itu adalah, mereka melakukan apa yang Ibu Yesus katakan, dan mereka melakukan apa yang Yesus katakan kepada mereka. Just do it. Kadang kita sebagai manusia hari-hari ini, saudara, ketika firman bersabda, ketika mungkin Tuhan menyuruh kita melakukan sesuatu, ketika Tuhan berbicara lewat firman Tuhan yang kita dengar setiap pagi, apakah kita bisa seperti para pelayan itu, saudara? Dia nggak mengenal, mereka nggak mengenal siapa Ibu Yesus, siapa Yesus di hadapan mereka. Kita hari ini mengenal siapa Sang Juru Selamat dalam hidup kita. Dan apakah kita bisa just do it seperti yang para pelayan itu lakukan di masa itu, saudara? Tadi saya katakan Yesus belum terkenal hari itu. Yesus belum diketahui oleh banyak orang. Dia hanya orang biasa, tamu undangan biasa, dan semua dianggap rata hari itu. Tetapi dari para pelayan, yang saya pelajari adalah mereka melakukan just do it tanpa syarat, tanpa istilahnya banyak nawar dan segala macam, tanpa istilahnya mungkin dalam hatinya bertanya-tanya, ini siapa? Mungkin dalam pikirannya ini siapa dan mau ngapain, ya kan? Tetapi toh mereka tetap lakukan, saudara. Kalau pikiran ini udah main, mungkin beberapa dari mereka, udahlah kamu aja sok, saya nggak mau ngambil resiko. Nanti kalau kenapa-kenapa dikasihnya air biasa, kita yang kena salah, kita dipecat, ya kan? Mungkin aja ada yang berpikiran seperti itu, saudara. Tetapi yang dilakukan oleh para pelayan itu adalah mereka melakukan tanpa syarat dan melakukan apa yang diperintahkan. Just do it. Seperti Nuh ketika waktu disuruh Tuhan Allah Bapa bikin bahtera yang besar, ya kan? Mungkin banyak orang bertanya-tanya, ini musim kemarau Nuh, ngapain bikin kapal besar? Ini ngapain kau bikin kapal segede gaban, ya kan, banyak gede sekali, buat apa? Wah, ini orang gila, ini orang udah gak waras. Mungkin ketika Nuh buat bahtera, banyak orang yang mencibir, banyak orang yang bertanya-tanya, dan banyak orang yang berkomentar. Komentar yang positif mungkin ada dan yang negatif juga ada. Tetapi Nuh
Karena tahu itu yang berasal dari Allah. He just do it. Apa yang Tuhan perintahkan dalam hidupnya. Dan semuanya terjadi sedemikian rupa. Kita bisa enggak saudara seperti Nuh, para pelayan di Kana, yang istilahnya melakukan apa yang kita dengar, yang kita terima dari Tuhan dalam firman Tuhan, untuk kita melakukan dalam kehidupan kita. Hari ini, miliki hal ini ketika Tuhan yang berkata kepada kita. Tapi kadang kita masih bandel, mengajukan banyak syarat, bahkan menawar dan banyak mikir. Tuhan cuma mau, aku ngomong A, B, lakukan. Toh ini yang berasal dari aku yang bela, ya kan? Saya pernah cerita di sini, saya pernah ngomong satu buah kalimat yang asalnya dari Tuhan, itu pasti benar buat kita, amin. Dan Tuhan bela dalam kehidupan kita. Kita buka Yakobus 1 ayat 22, saudara. Yakobus 1 ayat yang ke-22. Yakobus pasal 1 ayat 22 berkata, tetapi hendaklah hari ini kita semua jadi pelaku firman dan bukan cuma hanya mendengar. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Tuhan bukan cuma kita mau menjadi pendengar, tetapi Tuhan mau kita menjadi pelaku firman. Just do it. Lakukan saja apa yang Tuhan perintahkan. Saya salah satu tipe orang yang banyak mikir, saudara. Segala sesuatu kalau terima orderan atau terima masukan, terima nasihat, terima perintah pasti dipikirin dulu. Dan banyak pertimbangan, nanti kalau ini gimana, kalau ini gimana, kalau ini gimana. Saya tahu itu bukan yang Tuhan mau dalam hidup saya. Saudara. Dan hasilnya apa? Saya banyak mengalami yang namanya kelambatan dalam kehidupan saya. Saudara. Tapi saya belajar untuk taat, untuk just do it. Kalau emang itu yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan saya, lakukan, dan lakukan. Karena saya punya Tuhan. Tadi kita bernyanyi Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Dia Tuhan yang gak pernah meninggalkan setiap kita, amin. Asal kita mau lakuin aja, just do it saudara, just do it. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Just do it itu apa sih? Apa poinnya, apa yang kita bisa ambil? Just do it, itu berarti tidak menunda-nunda. Ya kan, banyak orang suka menunda-nunda hal, banyak orang suka menunda-nunda sesuatu hal yang harus dikerjakan, baik secara jasmani maupun rohani. Banyak orang yang mempending semuanya, nanti lagi lah. Contoh simpel dalam pembacaan Alkitab, ketika saya sama anak segrup saya kumpul, saya tanya, kau baca Alkitab gak tiap hari? Baca kok, tapi gak setiap hari, ya kan? Kenapa? Ya kadang kalau misalnya nanggung lagi main game ketiduran, ya udah gak baca. Nah, itu menunda-nunda. Udah tahu itu adalah jam dia untuk baca Alkitab, jangan menunda-nunda. Jangan menukarkan dengan apa yang mungkin dunia tawarkan. Saya bilang belajar untuk tidak menunda-nunda apa yang harus kamu perbuat. Kamu tahu itu waktu kamu baca Alkitab saat teduh, lakukan. Jangan kamu main game keasikan, tidur ngantuk jadi bablas, jadi lupa. Kadang kita suka menunda-nunda. Padahal Tuhan mau kita lakukan dengan cepat. Tapi kita sering menunda-nunda. Lalu, just do it berarti apa? Kita jangan kompromi dengan dosa, saudara. Sudah tahu bahwa dosa itu salah. Jangan kita perbuat dalam hidup kita. Jangan kita mencobai diri kita sendiri. Banyak orang-orang, banyak anak-anak Tuhan jatuh tuh bukan karena istilahnya melihat lalu langsung jatuh. Tetapi mencobai diri sendiri, itu yang membuat jatuh akhirnya. Kita tahu ini hal yang harus kita hindari, so hindari itu. Jangan kita, coba ngicip sedikit aja. Ya kan? Dari yang sedikit-sedikit saudara, kita akan menjadi besar dalam kehidupan kita.
dosa kita, kesalahan kita. Lalu apalagi ada hati yang rela seperti para pelayan dan Nuh punya hati yang rela menerima perintah Tuhan dan melakukannya dengan setia. Ketika punya hati yang rela untuk menerima omongan dari Ibu Yesus, apa yang anak ini katakan lakukan saja. Ketika dengan hati yang rela dikatakan ambil tempayan-tempayan dan cedoklah, berarti sedang mempunyai just do it dalam kehidupan setiap kita, saudara. Kadang kita bikin terlalu ribet, Tuhan tuh pengen yang simple. Tapi kadang kita yang terlalu ruwet, saudara. Ya. Tuhan sudah sediakan jalan, tapi kadang kita belok sana, belok sini, belok sana, belok sini. Kayak sinyal hilang-hilangan, saudara. Ya. Kalau kita di tol, di Waze atau Google Maps, kalau hilang sinyal ya udah kacau semuanya, ya kan. Jangan kita seperti sinyal yang hilang-hilangan. Tapi kita harus tetap ada di dalam Tuhan dengan hati yang rela. Apalagi saudara, lakukan dengan kasih. Sudah sama-sama tahu mereka melakukannya. Lakukan dengan setia, tadi saya katakan, dan lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Nuh melakukan, membuat batra, bukan karena mau dianggap dia hebat dan luar biasa. Tetapi Nuh melakukan itu untuk Tuhan Allah Bapa yang memberikan perintah kepada dia. Para pelayan meskipun mereka belum tahu bahwa itu adalah Yesus Sang Mesias. Tetapi mereka melakukan apa yang Yesus katakan. Melakukan untuk Yesus. Kolose 3 ayat yang terakhir. Kolose 3 ayat 23 sampai 24, saudara. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kita adalah hambanya. Dengan jelas firman-Nya berkata, lakukanlah, perbuatlah dengan segenap hati kita seperti untuk Tuhan. Bukan untuk nyenengin Ibu Nani mungkin, bukan untuk nyenengin istrinya atau suaminya atau anaknya. Tapi belajar untuk kita melakukan, menjadi pelaku firman. Kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan, saudara. Hari-hari ke depan mungkin banyak hal-hal yang akan kita perbuat dalam hidup kita. Just do it. Apa yang Tuhan suruh, apa yang Tuhan perintahkan, lakukan saja. Belajar, saya pun masih belajar, saudara. Belajar untuk kita lakukan apa yang menjadi bagian dalam hidup kita. Sering kita dengar kalimat, lakukan bagian kita, maka Tuhan akan lakukan bagiannya atas kita. Ketika kita bisa ngelakuin dengan apa yang tadi kita pelajari, saudara. Dengan hati yang rela, tidak menunda-nunda, dengan kasih, dengan setia. Saya percaya Tuhan yang akan menunjukkan bagiannya untuk hidup kita. Dan dikatakan tadi ayat 24 apa? Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kita akan menerima bagian yang ditentukan bagi kita sebagai upah. Saya percaya Tuhan tidak pernah ingkar janji. Amin. Apa yang menjadi berkatnya buat hidup kita pasti Tuhan genapi. Ya. Pasti Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Mari pagi hari ini kita akan melihat mukjizat seperti air menjadi anggur di Kana. Ketika kita bisa just do it. Ngelakuin itu hanya untuk Tuhan. Seperti para pelayan ngelakuin hanya untuk Tuhan. Diperintah sama Tuhan. Dan mereka melakukan. Maka mereka melihat
mukjizat air menjadi anggur. Dan saya percaya hari-hari ke depan Tuhan akan buat yang lebih supernatural buat setiap kita, amin. Yang lebih dahsyat, yang lebih spektakuler Tuhan sedang kerjakan buat kita, amin. Tuhan berkati kita semua pada pagi hari ini. Kolose 3:24 yang bagian terakhir saya mau tambahin aja. Kolose 3 ayat 24 dikatakan Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya, ya. Just do it, ya. Nah, kalau kita merasakan kita tuh hamba tuh budak. Jadi kita nggak perlu tahu apa yang ada dalam pikiran daripada tuannya. Nggak usah nebak-nebak. Kenapa aku harus ngerjakan ini? Kenapa aku harus melakukan ini? Itu urusan tuannya, bukan urusan kita. Karena Kristus itu tuannya kita. Dan kita itu adalah budaknya. Jadi kita nggak perlu memprediksi. Dan kita tidak perlu bertanya-tanya. Maksudnya apa sih? Seperti pelayan-pelayan tadi. Ya. Dia itu tidak ngomong. Tuhan, buat apa diisi air? Ini kan tempayan buat cuci kaki. Sudah gak ada tamu lagi. Buat apa diisi lagi? Mau buat apa? Gak perlu kita tanya seperti itu. Karena kita gak ngerti. Yang ngerti kan Tuhan. Nah, demikian juga dalam hidup kita. Kita bisa pasrah sama Tuhan. Kalau kita menjadi Kristus, menjadikan Kristus itu sebagai Tuhan kita. Ya. Udah lakukan aja apa yang Tuhan mau. Hari-hari ini menjelang pemilu ini kan kita juga dapat tugas untuk doling. Ya. Buat orang yang terlalu pikirannya jalan terus ya, itu ngomong gini, ngapain? Doa keliling dari satu tempat ke tempat lain, doa sambil qomat kamit, ya. Ngapain? Mungkin kita tumenin, ya. Ngapain? Sehingga kita lakukan karena dikasih tugas, tapi kita nggak ngerti. Ya. Kadang-kadang kita katakan, sudahlah, yang tadi dikatakan bahwa kita akan menerima upahnya. Kristus adalah Tuhan dan kita adalah budaknya. Jadi kalau kita tahu persis kita diberi tugas untuk melakukan segala sesuatu, belajar. Saya tahu ini dari Tuhan, saya lakukan. Hasilnya bukan milik kita. Hasilnya adalah milik daripada Kristus sebagai Tuhan. Amin. Ya, wis lakukan aja. Sekalipun gak masuk nalar kita. Apa yang Tuhan perintahkan, kita lakukan. Kalau pemimpin kita mengatakan baca Alkitab, ya. Kadang-kadang mau apa baca Alkitab? Rasanya aku baca Alkitab biasa-biasa aja. Nah, tapi kalau kita lakukan, nanti kita akan tahu buahnya. Orang yang menanam pasti akan menerima hasil daripada apa yang kita tanam. Ya, lakukan saja. Just do it. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat penyembahan selama 1 jam. Terima kasih buat tempat yang baik di mana kami boleh menyembah Engkau. Terima kasih buat semua pemimpin pujian, pemain musik. Terima kasih untuk semua dan semuanya. Kami boleh menaikkan seluruh penyembahan kami kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang tidak pernah berubah. Bapak, saat ini kami datang di hadapan-Mu. Kami mau menyerahkan semua persoalan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami tahu tidak ada satupun di antara kami, baik yang streaming maupun yang ada di tempat ini,
yang merasakan kami tidak punya persoalan. Persoalan tetap ada. Tapi satu perkara kami tahu, biar kami melakukan bagian kami, Engkaulah yang melakukan bagian yang tidak bisa kami lakukan. Engkau lebih tahu apa yang terbaik buat kami. Terima kasih untuk semuanya. Bapak, kami juga saat ini tetap berdoa untuk bangsa dan negara kami dalam menghadapi banyak bencana alam Tuhan. Baik tanah longsor yang ada saat-saat ini di pulau-pulau yang lain. Baik gempa bumi yang ada di daerah-daerah Tuhan. Baik tsunami yang diprediksi Tuhan. Bapa, kami datang di hadapan-Mu. Tidak ada satupun yang dapat mengendalikan keadaan cuaca dan alam kecuali Engkau. Oleh karena itu kami datang di hadapan-Mu. Engkaulah yang memegang kendali atas cuaca. Engkau yang memegang kendali atas musibah dan bencana yang ada. Kami lakukan bagian kami adalah berdoa kepadamu. Engkaulah yang akan melakukan tindakan-tindakan yang terbaik buat bangsa dan negara kami. Bapak, kami banyak mendengar pemurtatan yang ada di mana-mana. Kau tahu akan apa yang sudah dilakukan oleh kuasa-kuasa kegelapan. Baik di Amerika maupun di Paris maupun di Brasil. Tuhan, hanya Engkau yang tahu semuanya. Oleh karena itu kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Jadikan kami hamba yang setia. Sehingga kami tetap ada di dalam jalur yang daripada-Mu. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami ini Tuhan. Berikan hikmat, marifat, kebijaksanaan buat Bapak Presiden kami. Sehingga melakukan segala sesuatu pas di hati-Mu Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Kami juga berdoa saat ini Tuhan. Untuk jalur tol antara Sion dan Bandung yang mengalami kendala. Kami doakan Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang akan meluruskan semuanya. Sehingga semua dapat berjalan pada waktunya. Terima kasih untuk kasih setia-Mu dan anugerah-Mu. Pagi ini ya Tuhan kami datang di hadapan-Mu. Kami tetap minta pertolongan-Mu. Kami tetap minta daya tahan tubuh yang daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima daya tahan tubuh yang berasal dari surga. Memasuki tubuh kami. Sehingga mengusir segala virus, mengusir segala yang tidak baik yang ada dalam tubuh kami. Sehingga Kau beri kekuatan kesehatan yang daripada-Mu untuk dapat menjalankan visi dan misi yang Kau berikan buat kami. Terima kasih untuk semuanya. Kami percaya, kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita masuk dalam pengurapan. Terima kasih Tuhan. Engkau menyediakan semua yang terbaik buat hidup kami. Biarlah pengurapan ini memasuki akan hidup kami. Menguasai akan mata kami. Menguasai telinga kami. Menguasai bibir mulut kami, menguasai hati kami Tuhan. Pengurapan ini menyelubungi kami semua dan menghancurkan perkara yang tidak baik dalam hidup kami. Pengurapan ini mengurapi tangan kami dan kaki kami ya Tuhan. Supaya dalam perjalanan kami hari ini, apa yang kami lakukan dengan tangan kami,
semua selaras dengan hatimu. Terima kasih untuk semuanya. Engkau berikan kepada kami layak untuk menerima berkat-Mu hari ini. Sehingga berkat yang Kau berikan buat kami hari ini cukup untuk hari ini, bahkan berlebih. Terima kasih Bapak, kami serahkan hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.